Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafi rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah ila yaumil qiyamah ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi fala takilni ila nafsi tarfata 'ain wa la aqalla min dhalik. Bi rahmatika astaghitsu min adzabika astajir. La tanza' minni salihah ma ataitani wa zidni min. Alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin warzuqna fahmal anbiya'il mursalin waftah 'alaina futuhal 'arifin bi rahmatika arhamar rahimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kajian pemuda hari ini, walaupun suasananya lebih sepi dari biasanya, kayaknya pada ikut demo semua nih pemudanya. Kita doakan yang lagi demo di sana tetap dalam ketaatan kepada Allah, akhlaknya tetap terjaga, imannya tetap terjaga, dan semoga segala tuntutan, segala harapan yang kita harapkan untuk negeri kita tercinta, Allah Subhanahu wa taala kabulkan, Allah Subhanahu wa taala ijabah. La hadiniyah wa lakulli niyatin shalihah, dan semoga pemimpin-pemimpin kita adalah orang-orang yang adil, yang saleh, dan kita berharap 20-30 tahun ke depan ada kebangkitan besar-besaran dari negeri ini yang hari ini sedang terus-terusan dirundung masalah. Al hadiniyah wa lakulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang growth mindset versus fixed mindset. Ya. Sebuah pembahasan yang cukup hot di luar beberapa waktu yang lalu. Karena seperti yang sudah kita pelajari bersama, karena kita tahu bahwa seluruh kehidupan kita berdasar dari pikiran bawah sadar kita, maka kita perlu atur mindset itu, dan mindset yang kita ingin tanam adalah growth mindset, bukan fixed mindset. Oke, dilanjut. Ya. Growth mindset adalah pola pikir berkembang, artinya juga growth. Growth itu artinya apa? Berkembang. Ya. Adalah keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan seseorang dapat dikembangkan melalui usaha, dedikasi, dan ketekunan. Jadi, satu pola pikir yang senantiasa dikembangkan. Satu pemahaman bahwa kehidupan ini bisa diusahakan, kehidupan ini bisa dikembangkan dengan adanya usaha yang terukur, dedikasi, dan juga ketekunan. Ya, nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Itu bagus itu. Ucapannya siapa? Ucapannya Mbah Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Beliau nyebut mantalat tanah nalama tamanna. Apa? Mantalat tanah nalama tamanna. Saya pikir apa talat tanah? Siapa yang telaten? Siapa yang telaten, siapa yang tekun, dia akan memperoleh apa yang dia impikan. Siapa yang cuman anget-anget tai ayam, ya nggak pernah dapat apa-apa. Maka perjuangan sukses itu perjuangan panjang, bukan sehari dua hari. Ya, saya sampai hari ini bisa ngaji terus ya karena prosesnya udah belasan tahun ini. Sehingga kayaknya kok nggak capek-capek ngaji, emang udah dilatih. Dan ilmunya ada aja yang dibahas ya, memang kita lama sudah mengembangkannya. Baik. Ya, lawannya adalah fixed mindset. Nah, kita jangan sampai punya ini. Pola pikir meyakini bahwa kemampuan, kecerdasan, dan bakat seseorang itu sudah ditetapkan sejak lahir dan tidak dapat diubah atau dikembangkan lebih lanjut. Ya. Ayolah kerja lebih serius. Ayolah ini ada peluang ini, enggak. Dan saya emang udah takdirnya saya nggak pinter dari dulu, saya udah nyoba.
Nah, ada orang begitu. Elah kita coba nih peluang bisnis, enggak, saya udah 10 kali gagal ditipu. Itu orang fix mindset. Udah emang kayaknya saya takdirnya nggak akan jadi orang kaya. Ayo kita coba yuk, ini ada peluang ini. Aduh, saya ini gimana ya? Udahlah, saya udah nyaman begini. Udah nanti beresiko lagi, zaman lagi nggak mudah, saya nggak mau ngambil peluang-peluang aneh. Saya sudah merasa cukup aja dengan ini. Ini orang-orang yang punya pikiran fixed mindset. Baik, karena kajian kita adalah kajian tadabbur Al-Quran, maka kita akan bahas ayat-ayat yang relevan dengan yang pertama tentu dengan growth mindset. Ini yang pertama ada di surat Ali Imran. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang berbuat sesuatu fahisyah, sesuatu yang keji, atau mereka menzolimi diri mereka, lalu mereka tidak pasrah. Yang pertama mereka lakukan adalah ingat Allah, lalu istighfar, lalu yang kemudian yang kedua, yang ketiga, mereka walam yusirru ala ma fa'alu, dan tidak melakukan kesalahan itu secara terus menerus. Artinya mereka melakukan perubahan. Itu tadi, kalau ada kegagalan-kegagalan tentu tidak semestinya diulangi, tidak semestinya kita ingat-ingat. Kegagalan itu satu keniscayaan dalam kehidupan seseorang. Mengapa? Ya namanya juga baru mencoba. Namanya juga baru mencoba. Maka orang yang jatuh di dalam kesalahan di dalam ayat ini, dia nggak berhenti. Dia sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menunggu penantiannya untuk bertaubat, untuk meminta ampun, dan setelah itu mereka tidak lagi melakukan kegagalan yang sama, kesalahan yang sama. Ini diantara ayat yang menunjukkan adalah growth mindset pada diri orang-orang yang bertakwa. Jatuh kan, yang pertama jatuh, bangkit, belajar dan berkembang. Jatuh ke dalam dosa, jatuh di dalam kegagalan. Lalu setelah jatuh dia tidak diam, dia ingat kepada Allah, dia beristighfar kepada Allah, dan dia tidak melakukan kesalahan yang sama. Ya, jadi orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang memiliki mindset yang growth, mindset yang senantiasa ingin berkembang, tidak diam pada satu keadaan yang tidak baik, mereka senantiasa berkembang. Kemudian yang kedua ayatnya adalah wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Bahwasanya kita pahami bahwa tidak ada yang diraih oleh manusia kecuali apa yang dia upayakan. Ya. Karena ia merasa bahwa tidak ada yang bisa diraih kecuali harus ada upaya dulu yang maksimal yang dia lakukan. Akhirnya dia tidak mau diam, akhirnya dia tidak mau berhenti, akhirnya dia tidak berhenti untuk mengambil peluang demi peluang, kesempatan demi kesempatan. Walaupun semua orang sudah letih, semua orang sudah putus asa, dia tetap saja bergerak. Dia tetap saja mengambil langkah-langkah untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Mengapa? Karena dia yakin wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Bahwasanya setiap orang hanya akan meraih apa yang dia
upayakan. Artinya ketika dia tidak berupaya untuk kaya, selamanya nggak akan kaya. Tidak berupaya untuk jadi hafiz Quran, selamanya nggak akan jadi hafiz. Tidak berupaya untuk menjadi orang bahagia, selamanya hidupnya menderita. Tidak berupaya untuk menjadi orang soleh, selamanya jadi orang toleh. Tidak berupaya untuk menjadi orang disiplin, selamanya hidup seenaknya aja. Maka karena kepahaman ini, maka dia tidak ingin berhenti. Ya, dia terus berkembang untuk menjadi pribadi dan manusia yang lebih baik. Nah, kemudian selanjutnya, ini sekarang ini juga growth mindset ya, inna ma'al usri yusra. Orang-orang yang memiliki pikiran yang berkembang, dia tidak pernah menyerah dengan kesulitan. Justru dianggap bahwa kesulitan demi kesulitan inilah peluang untuk mendapat kemudahan di masa kemudian. Ya. Dia menganggap kesulitan-kesulitan itu adalah peluang. Coba kita lihat orang-orang bisnis. Dari mana mereka mengambil peluang bisnis? Dari mana? Dari kesulitan yang ada. Saat orang yang punya fixed mindset, mindsetnya tidak berkembang, dia melihat kesulitan itu sebagai sebuah kesulitan. Tapi orang-orang berkembang pikirannya, dia melihat kesulitan itu adalah peluang. Apa? Peluang. Dari mana ada Gojek? Karena ada ojek pangkalan. Karena ojek pangkalan itu tidak bisa dipanggil sampai rumah, maka dia ambil kesempatan. Harus ada ojek yang mau nganterin dari rumah sampai tujuan. Gak perlu dulu orang jalan ke pangkalan, seumpama. Karena orang itu sering minta bantuan, tidak harus untuk berpindah dari satu tempat ke tempat. Orang juga kadang pengen beli makan tapi malas keluar rumah, maka dia buat. Kadang-kadang orang ingin dipijat, nggak perlu datang ke panti pijat, maka ada go massage. Itu peluang-peluang yang diciptakan dari kesulitan yang dihadapi oleh seseorang. Ya, karena hari ini banyak orang malas ngaji bertatap muka, maka akhirnya ada itu webinar-webinar online. Akhirnya orang diam saja di tempat dan dia belajar. Ini pikiran orang yang berkembang, bahwa dia melihat kesulitan bukan sebagai satu tantangan, tapi dia anggap itu adalah sebagai sebuah kesempatan untuk maju dan berkembang. Nah, kemudian nih, optimisme dan visi yang positif. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Allah SWT menyebut ya, kepada orang-orang yang sudah melampaui batas, orang-orang yang sudah terlalu jauh kehidupannya dari kehidupan yang baik, dari kehidupan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kehidupan yang ideal. Namun orang-orang yang memiliki growth mindset, ya, tidak ada kata terlambat bagi mereka. Ya, tidak ada kata putus asa bagi mereka. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghapus seluruh kesalahan yang pernah ada. Itulah Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Itulah ulama-ulama kita yang lahir dari lembah yang sangat gelap, dari hidup yang sangat jahiliyah. Datanya adalah Imam Fudail bin Iyad. Dulunya adalah tukang rampok, ya. Dulunya adalah tukang begal. Tapi karena beliau tahu bahwa hidup ini bisa berubah, hidup ini bisa berkembang, maka beliau melakukan hal-hal yang positif yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan bahwa orang-orang yang ingin terus berubah, orang-orang yang ingin terus berkembang, itu semua selaras dengan ayat-ayat Allah, khususnya yang bercerita tentang orang muttaqin. Ya, tentang orang muttaqin. Baik, lanjut. Bukan, mana tuh dek? Yang tentang itu, tentang fixed mindset tuh. Udah. Nah, sekarang tentang pola pikir yang
statis, pola pikir yang tidak ingin berkembang. Ini ayatnya adalah tentang keputusasaan. Hari ini banyak nggak orang putus asa? Banyak. Kamu cari aja tuh ke orang-orang susah di kampung-kampung. Pak, ya Pak, kita ini ada bisnis baru. Oh, udah Pak Ustadz, bisa makan, bisa ibadah, udah cukup Pak Ustadz. Dan saya udah nyoba bisnis usaha berulang kali, gagal juga. Ya kita kurut lagi. 4 bulan udah ini. Sama aja itu. Udah ada saya gini aja udah cukup. Itu namanya fixed mindset tuh. Udah nggak mau berubah udah. Yuk kita ikut training itu ini. Yang ikut training rame-rame yang banyak-banyak juga sama aja hidupnya gitu-gitu aja. Udahlah, saya mah udah cukup. Ikut pengajian di kampung, yasinan tiap malam Jumat, pagi-pagi baca 1 hadis saya cukup udah lebihnya saya ke sawah, udah gitu aja. 10 tahun kita ketemu ya masih begitu aja pikiran. Nah, jangan ya, kita ini mesti berkembang. Jangan pernah, makanya apa itu masalahnya, jangan pernah putus asa hidup ini. Boleh putus cinta, juga boleh putus sandal, tapi jangan pernah putus asa. Ya, nah itu akibatnya berat itu, karena kita nggak pernah tahu. Ya, sama kayak kita naik gunung tuh. Kadang-kadang kita mau nyerah, bener nggak? Nggak sampai-sampai ini. Makin atas makin dingin, makin atas makin sepi, makin atas hutan belantara. Ah udahlah, nggak sampai-sampai. Padahal nggak lama lagi nih ada puncak. Di sanalah kita merasakan kebahagiaan, di sanalah kita merasakan satu pencapaian yang sangat istimewa. Tapi kalau kita berhenti, ya nggak sampai, nggak akan pernah punya cerita, nggak akan pernah punya kenangan. Nah dulu saya itu naik ke Gunung Lawu, wah udah semangat, sampai atas, itu tinggal setengah jam lagi nyasar, ya Allah, lurus hutan, ke kanan jurang. Wah ini jalannya mana? Padahal apa? Itu kanan itu jurang, belok kiri. Ini jalannya setapak doang itu. Pinggir jurang. Wah akhirnya malam itu udah. Saya dalam hati saya udahlah, pokoknya anak saya mau naik-naik gunung nggak usah. Bapak lo mau mati nih di atas gunung. Ya. Kedinginan, udah ujung kita tidur di atas gunung itu. Dempet-dempetan, ya dalam hati takut ada makhluk gaib, takut ada tahu-tahu ada harimau lah apa-apa, wah sampai akhirnya ujungnya tidur juga, bangun-bangun subuh, ternyata pas udah mulai terang ada orang lewat, itu ada orang lewat, terus kita tanya mana, jangan lurus mah masuk hutan, kanan, terus belok, astagfirullah. Nah, itu perlunya kita sama ilmu. Ya, ilmu itu kan cahaya tadi. Jangan-jangan kita ragu karena ilmunya belum sampai. Jangan-jangan kita tidak sampai karena kita tidak sabar. Bahwa sebentar lagi itu mau puncak. Maka orang yang fixed mindset, yang sudah menyerah sebelum hidup ini berakhir, hidupnya nggak kemana-mana. Hidupnya tidak kemana-mana. Ya, maka ciri orang fixed mindset itu sudah nyerah sebelum dia bertarung, sudah nyerah, sudah berhenti sebelum hidup ini berhenti. Maka jangan pernah itu terus coba lagi hal baru, coba lagi masuk komunitas ini, coba bisnis itu, ikut training ini, ikut belajar itu. Nah, satu hal yang dulu pernah kita gagal, nih saya nih bisa ngelancarin Quran, sekarang udah di juz 23, bentar lagi mau hatam lagi. Itu ini kali keempat atau kali kelima. Kalau saya udah putus asa duluan, nggak akan pernah sampai. Ya, maka percobaan kita di kali pertama itu tidak sama dengan percobaan kita di kali kelima. Sama, nanti kamu mau nikah juga begitu tuh, ngelamar perempuan ini tolak, udahlah emang jatahnya saya jomblo. Oh bukan, nanti mungkin kali kelima baru orang nerima kamu, mungkin kali ketujuh dan seterusnya. Beneran ini. Sama, kita juga udah coba kan khusyuk dalam sholat, lewat lagi, nyoba lagi, gagal lagi, terus
sampai nanti datang ke waktunya. Allah kasih kita khusyuk betul-betul dalam sholat. Maka landasan berpikirnya, selama hidup ini belum berhenti, jangan pernah berhenti untuk berharap, jangan pernah berhenti untuk melangkah, jangan pernah berhenti untuk berupaya, karena insya Allah akan datang waktunya Allah SWT akan kabulkan segala permohonan kita. Nah, itu yang pertama ya. Orang fixed mindset itu suka putus asa, suka berhenti sebelum waktunya. Kemudian yang berikutnya, merasa tidak bisa berubah. Rasa tidak bisa berubah. Ini ayatnya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, merasa nggak bisa berubah. Udah, emang saya begini. Dan saya memang bodoh dari kecil juga bodoh. Nah, saya memang dari kecil juga udah dijelekin orang aja. Ada saya memang dari kecil dibilang bakal gagal sama ayah saya. Dia lupa dengan ayat bahwa Allah tidak merubah nasib satu kaum kecuali mereka sendiri mau merubahnya. Artinya orang mau ngomong apa kayak asal kita berubah nggak? Berubah. Orang memvonis kita gagal lah, orang memvonis kita nggak akan jadi orang hebat lah. Tapi kalau kita mau berubah, insya Allah SWT akan meng-ACC semuanya. Baik, ini ada ini kurang lengkap berikutnya. Terus deh, maksud saya tuh 3 slide. Terus berikutnya, kesimpulan apa? Ringkasannya. Ada ringkasan dulu. Ringkasan ada dek? Ini nggak ada nih. Apa itu ringkasannya? Fixed mindset menurut Al-Quran. Terus asa, statis itu lawannya dinamis ya. Statis itu jalan di tempat, dinamis itu bergerak. Nah, itu bahasanya itu statis dan dinamis. Nggak punya gairah hidup, tidak ingin terhadap hal-hal yang baru, tidak tertantang untuk mengambil kesempatan-kesempatan yang baru. Gitu. Seterusnya, nih. Nah, ini maksud saya itu tiga apa? 3 kolom. Aduh. Ini ya beberapa ciri. Ini saya ambil 3 di sini. Nah, kita tuh ada di mana? Kita tuh ada di mana? Tadi saya tuh udah dapat siang-siang. Dia ada apa di situ? Nah, ini nih, growth mindset, menerima tantangan. Fixed mindset, menghindari tantangan. Ada emang saya mah gaptek. Saya lahir tahun 90-an, itu yang canggih teknologi itu anak 2000 ke atas. Padahal berapa banyak yang orang 90-an juga nggak gaptek. Ya. Growth mindset, gigih menghadapi rintangan. Fixed mindset, mudah menyerah. Ya, kita lihat diri kita di mana. Growth mindset, belajar terus-menerus akan membuat kita yang tadinya tidak bisa menjadi ahli. Kata orang fixed mindset, nggak ada gunanya belajar terus-menerus. Ujungnya saya tetap bodoh aja. Growth mindset, belajar dari kritikan. Fixed mindset, anti kritik. Ada orang begitu, banyak. Ada orang-orang tuh senang dikasih masukan. Ada orang lain meriang dia kena masukan, kasih masukan.
Growth mindset melihat kesuksesan orang lain sebagai inspirasi. Fixed mindset, paling dia bohong. Nah, itu hasil nipu. Atau dia terancam dengan kesuksesan orang lain. Nah, kita ada nggak di situ? Menerima tantangan tuh. Nah, saya ini tadi ngaji yang maghrib itu tadi tentang dunia kedisiplinan dan dunia planning itu kita harus mulai memang, jangan ngomong doang. Jadi orang yang nggak punya target harian, dia nggak akan punya target bulanan, nggak akan punya target tahunan. Itu bagian dari growth mindset juga begitu. Ya. Bagaimana orang growth mindset itu? Dia lihat apa kekurangan dia. Ini paling enak itu najemin kita punya kelebihan itu paling enak. Kayak saya nih kan udah tajam ilmu, udah tajemin terus. Nah itu memang harus ditajemin terus. Tapi di waktu yang sama saya harus ngebangun apa yang kurang dari dalam diri saya. Contoh, saya bikin PowerPoint bisa, cuman lama. Latih kan, latih biar bisa cepat. Ini nih, saya nggak pernah nih ngidupin ini. Kapan-kapan harus dilatih, hidupin sendiri. Kapan-kapan kan nggak selalu sama kalian. Sehingga nanti ngidupin proyektor kita bisa sendiri, ngatur gambarnya apa segala macam. Harus begitu. Hidup tuh nggak lempeng-lempeng aja, itu harus berkembang. Apalagi kita ngerasa punya kekurangan apa, kita susah disiplin, apa-apanya terlambat, itu dilatih. Nah itu namanya orang tuh growth mindset gitu. Ya kita tuh punya keinginan-keinginan kuat itu. Dan memang di perjalanan itu nggak mudah. Nah, contoh tuh kita biasa hidup nggak punya aturan, kita buat aturannya. Ya, tadi yang saya sebut di dalam ngaji ibadah maghrib. Kenapa kita nggak bisa baca Quran? Kenapa, Mi? Bisa nggak baca Quran sejus saya, istiqomah? Kenapa nggak? Sumpah, Mak. Nggak ada agendanya. Kalau makan ada jamnya nggak? Ada. Tidur ada jamnya. Baca Quran? Itu masalah kita. Kita udah tahu ilmu ini kadang-kadang. Kita nggak praktekin. Nah, kalau kita growth mindset, kita akan sedih tuh. Ya Allah, oke lah jatuh, nanti bangun lagi. Jatuh, sampai Allah kasih. Nah, itu namanya growth mindset. Kalau apa? Kalau fixed mindset tuh, ada semua orang udah pada jarang ngaji. Jangan saya nggak hafiz. Yang hafiz saja pada nggak ngaji, apalagi saya. Udahlah, nah, itu fixed mindset tuh. Nah, kita bergelimang sama dosa, bergelimang sama maksiat. Jangan saya lihatin ustadz saya juga masih maksiat, itu saya lihat di HP-nya juga masih ada ini itu. Itu fixed mindset. Growth mindset dia nggak terima. Nah kamu apa seumpama tajwid belum mateng, ingin matengin tajwid tuh growth mindset. Udahlah emang saya guru nahu doang, ya enggak gitu. Nahunya kamu matengin, di waktu yang sama kamu mengembangkan sayap di dunia tajwid seumpama. Saya mondok udah sekian lama tapi nggak bisa baca kitab. Pokoknya saya harus bisa. Bisa nggak? Bisa. Gimana caranya? Sempetin waktunya, kasih agendanya. Nggak ada yang nggak bisa. Maka tadi saya bilang, semua yang nggak punya duit hari ini, ya, semua yang nggak punya duit hari ini, itu dia tidak menanamkan manajemen yang ketat urusan duit. Udah gitu. Duit kita ini diem-diem banyak loh, termasuk saya. Kok nggak jadi apa-apa? Itu namanya nggak disiplin. Udah titik. Semua yang hari ini belum punya karangan buku, dia emang nggak ketat urusan waktu untuk mengagendakan nulis tiap harinya. Bisa nggak yuk kalau setengah jam ya tiap hari istiqomah? Kira-kira 20 tahun udah ada buku nggak? Itu masalahnya gitu kita tuh. Ya Mi ya, bisa nggak tuh hafalan Quran kita? Sumama Azmi punya hafalan 5 juz, bisa nggak lancar? Bisa. Cicil aja sehari 2 ayat, 3 ayat. Tapi agendain istiqomah. Nah, maka kita penting ini, apa namanya, mindset kita nih jangan statis, dia mesti bergerak terus maju. Kenapa hari ini saya mau ngelancarin Quran lagi? Karena pikiran saya maju. Saya ada niat juga. Ya. Jangan gaptek lah. Ya. Gimana caranya? Udah jangan niat doang. Tiap hari kasih waktu.
sejam seumpama, plus nulis seumpama, itu jadi itu. Apalagi itu khusyuk dalam sholat, itu growth mindset tuh. Udah, Nabi udah bilang itu, nanti kamu akan lihat di akhir zaman satu masjid jami itu satu pun gak ada yang khusyuk. Udahlah, itu namanya fixed mindset, enggak growth mindset, enggak, pokoknya saya harus khusyuk. Kalau nggak bisa khusyuk di 5 sholat, saya harus khusyuk minimal di subuh, karena subuh itu masih fresh, belum banyak urusan. Kalau belum bisa yang wajib, minimal yang sunnah saya khusyuk. Kalau nggak bisa sambil berjamaah saya khusyuk, saya pas sholat sendiri saya mau khusyuk. Kok nggak khusyuk, akan saya ulangi lagi, biar kapok tuh nafsu, biar kapok tuh setan. Itu namanya growth mindset. Sehingga hidupnya tuh nggak ada, agendanya nggak bisa habis, semangatnya nggak padam-padam. Kenapa? Ya karena di pikirannya nggak pernah berhenti. Ya, kamu ngelihat kan ada orang-orang santai, ada orang-orang tenang aja. Itu pikirannya udah berhenti itu, sebelum nyawanya berhenti. Nah ini itulah makanya penting kita bahas ini growth mindset. Oke, 2 lagi ya, baru kita tutup. Saya lihat di situ, nih lagi. Fixed mindset berprinsip kecerdasan bawaan lahir. Growth mindset berprinsip kecerdasan dapat dikembangkan. Ada nggak orang itu nggak pinter-pinter amat, tapi karena dia rajin, akhirnya yang pinter ketinggalan? Banyak. Tapi ada orang, udahlah. Dan emang saya dari kecil dikasihnya katanya jengkol sama pete doang. Kata keluarga besar saya juga, emang keluarga kita tuh beda, emang kita tuh IQ-nya rendah semua dan udah pernah dites semua. Itu fixed mindset. Menghindari tantangan, mau menerima tantangan. Ini menerima tantangan tuh. Nggak bisa urusan IT, masuk di situ. Tuh ada orang-orang begitu. Terus bio tuh demen tantangan tuh bagus itu. Harus dilatih tuh, harus dilatih memang. Jadi kita harus berani keluar dari zona nyaman, dan banyak sekali zona nyaman kita. Mudah menyerah, pantang menyerah itu. Mengabaikan kritik, menerima kritik. Merasa terancam dengan pesaing, belajar justru dari pesaing. Mas Reza Randy itu pesaingnya diliatin semua, dia tampilin yang lebih keren. Orang fixed mindset, ngelihat pesaing, dimusuhi pesaingnya. Benar nggak? Itu opang itu, ojek pangkalan tuh. Ada ojol, dimusuhi. Jangan gitu. Ya berubahlah untuk jadi lebih baik. Ya fixed mindset, iri pada kesuksesan orang lain. Growth mindset, terinspirasi dengan kesuksesan orang lain. Terakhir, fixed mindset dari dulu emang gue nggak bisa bahasa Inggris. Kata growth mindset, perlahan belajar bahasa Inggris lah. Mulai dari dasar dulu, ntar juga bisa. Pikiran nih, ya, nggak ada yang nggak bisa tuh, nggak ada yang nggak bisa diraih, semuanya bisa. Tapi pelan-pelan, sabar, ikuti alurnya, ikuti prosesnya. Ya, fixed mindset, mau dapetin beasiswa susah, balik coba juga belum. Ya, tapi orang yang growth mindset, coba kalau gagal tahun ini ulangi lagi, ikut beasiswa tahun depan, pelajari, tanya. Paham nggak? Fixed mindset maunya lolos, langsung lolos beasiswa, mau yang cepet kaya. Kalau orang growth mindset enggak, dia berproses, mempersiapkan semuanya jauh-jauh hari. Ya, pokoknya intinya selalu melihat dirinya tuh kurang, dirinya nggak sanggup, dirinya nggak mampu, dan nyaman dengan kekurangan itu. Gue mah introvert, nggak cocok masuk organisasi. Kata dia enggak. Kata growth mindset enggak. Seintrovert apapun, aku mau masuk organisasi, aku akan belajar. Apa yang kira-kira bisa dikerjain sama introvert? Ujungnya nih paling banyak omong juga. Terakhir, nah udah nih, demikian. Jadi terakhir saya tutup dengan ucapan ulama. Kenapa saya ambil tema ini? Karena ada satu ulama menyebutkan afatul abdi ridhahu min nafsihi bima huwa fih,
Masalah dalam diri seseorang itu saat dia sudah merasa puas dengan apa yang dia punya. Itu nggak pernah boleh itu. Ingat, selagi masih hidup, maka hidupkan juga pikiran, hidupkan juga usaha, hidupkan harapan, hidupkan relasi, hidupin semuanya. Kita baru boleh berhenti kalau kita meninggal. Masalah kemunduran pada diri seseorang bermula saat dia sudah puas dengan apa yang dia punya hari ini. Kamu kalau udah merasa puas dengan uang hari ini, ya uangnya makin lama makin habis. Udah merasa pinter, bodoh udah. Merasa hebat, jadi nggak hebat. Nah itu makanya jangan pernah berhenti hidup itu. Terus aja. Sekali lagi, kemunduran seseorang dimulai dari dia merasa puas dengan apa yang sudah dia raih hari ini. Itu namanya zona nyaman. Ah udahlah gini aja. Begini juga orang udah banyak yang suka sama saya. Enggak mikir tuh. Oh masih banyak lagi orang yang belum suka sama dia. Begini juga sudah diterima. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan hadis yang Nabi SAW sampaikan, yang beberapa waktu lalu sudah saya sampaikan, man kana yaumu khairan min amsihi fahuwa rabih. Ini kan dalilnya growth mindset ini. Siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dia beruntung. Hitungan hari aja mesti berubah. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun. Dan hari ini sama hari kemarin. Hari ini loh, bukan tahun. Rugi dia. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dia orang terkutuk. Jauh dari rahmat Allah. Jadi orang gagal. Coba itu. Jadi jangankan hitungan bulan, hitungan tahun, hitungan hari, kita harus berubah. Dari mana perubahan itu? Mulai dulu dari mindset kita. Kenapa yang saya bahas mindset? Karena dari mindset dalam inilah kita akan berubah di luar. Saya nggak terima hafalan saya nggak lancar. Mau ngelancarin? Saya nggak terima orang udah pada melek teknologi, saya nggak. Saya akan sempetin pokoknya tiap hari sejam. Terus jangan banyak-banyak. Pengen ini, pengen itu, nggak jadi. Itu satu. Mulai dari dasar, sabar, ikuti komunitasnya, nikmati prosesnya, jangan buru-buru. Nanti ajaib. Itu makanya ada apa? Ada channel YouTube bagus tuh, apa namanya? 1% ya? 1%. Berubah tuh cukup 1% sehari. Dirubah, itu tadi itu. Itu orang barat orang Jepang itu. Pola perubahan dalam diri mereka tuh disebutnya apa ya? Berubah secara bijak, lupa bahasa Jepangnya. Jadi untuk ngelatih khusyuk dalam sholat itu nggak bisa semua sholat. Jangan banyak-banyak. Nggak usah 2 rakaat, cuma setengah rakaat khusyuk. Dah itu udah bagus. Besok itu jangan hilang. Besok 2/3 rakaat khusyuk. Ya. Besok lagi baru sepenuh rakaat khusyuk. Nah, kita ini kadang-kadang buru-buru. Ya, enggak khusyuk. Udahlah emang enggak. Yuk pelan-pelan yuk. Bangun ini mindset, bangun ini perubahan diri secara konkret. Insya Allah enggak ada yang nggak bisa dirubah. Tapi yang pertama berubah dulu dalamnya. Kita bukan orang bodoh, kita bukan orang gagal, kita bukan orang miskin, pelan-pelan. Ya, sebagaimana pertumbuhan anak itu pelan-pelan, rambut kita juga numbuh pelan-pelan. Jangan tahu-tahu mau berubah. Bicara sama siapa nih? Saya bicara sama diri sendiri, saya sendiri. Apa-apanya pengen cepat, nggak begitu. Berarti saya ada juga itu fix mindsetnya. Nggak bisa begitu. Semua ikut proses. Pelan-pelan, sabar, pelajari ilmunya yang baik, nikmati prosesnya. Insya Allah akan terjadi perubahan. Saya kira demikian. Semoga bermanfaat. Ini satu wacana yang perlu didengar, perlu kita praktekkan kita sebagai anak-anak muda. Jangan pernah berhenti berpikir untuk menjadi lebih baik hari demi hari, waktu demi waktu. Karena kalau demikian, hidup kita akan terus mundur tadi. Kemunduran seseorang saat sudah puas. Maka jangan pernah merasa puas, teruslah maju. Tapi berproseslah secara alami, sabar, nikmati prosesnya, insya Allah. Tidak ada yang tidak bisa diraih. Mantalat tanah, nah lama tamanna, kata Kiai Abdul Hamid Pasuruan.